Para mahasiswa dan mahasiswi sosiologi seluruh Indonesia, di segmen ini saya khusus akan menyajikan 5 judul skripsi sosiologi keluarga karena ada beberapa request dari para subscriber dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi adik-adik saya di jurusan sosiologi. Bagi yang belum subscribe, di-subscribe dulu agar adik-adik sekalian mendapatkan informasi terbaru, update judul skripsi dan juga update mengenai metode atau mengenai teori skripsi. Insya Allah akan bermanfaat menemani para mahasiswa-mahasiswi akhir dalam menyusun tugas skripsi. Oke, supaya enggak berlama-lama, mari kita bahas judul skripsi ini. Seperti biasa, kita akan suguhkan juga rumusan masalahnya untuk mempermudah kalian dalam menyusun proposal. Manajemen konflik dan strategi adaptasi bagi keluarga menikah dari proses ta'aruf. Ini tema yang menarik karena fenomena ta'aruf di Indonesia itu semakin tahun itu semakin menjadi gaya para remaja untuk membina rumah tangga, sehingga ini juga menarik dalam kajian sosiologis. Tentu saja membangun hubungan berkeluarga itu akan dibawa sampai mati, idealnya kan begitu tujuannya. Secara sosiologis mereka itu dalam tanda petik nekat gitu ya, atas dasar keyakinan untuk membina rumah tangga dengan orang yang belum benar-benar kita kenal. Ini sesuatu fenomena, sehingga ini penting untuk kita teliti bagaimana, karena saya yakin jangankan orang yang belum kenal dekat, yang sudah kenal lama saja, hidup berdampingan itu selalu ada cekcok. Apalagi baru kenal di awal-awal itu, kita pengen tahu bagaimana mereka ini memanage konflik di dalam keluarga mereka dan bagaimana mereka beradaptasi dengan karakter keduanya yang berbeda. Fenomenanya ta'aruf itu kan kita tahu sendiri, paling ketemu sekali dua kali, kemudian kita bertanya tujuan kita berta'aruf ya karena banyak dari mereka dimotivasi oleh nilai-nilai etis agama, terutama dalam hal ini adalah agama Islam. Nah, dari sini kita susun rumusan masalahnya seperti apa. Yang pertama, bagaimana pasangan keluarga dari proses ta'aruf melakukan manajemen konflik atas berbagai perbedaan karakter dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Yang kedua, bagaimana keduanya dapat beradaptasi untuk mencapai cita-cita bersama dalam berkeluarga. Judul yang kedua, pendidikan gender bagi anak pada lingkungan keluarga single parent. Pendidikan gender itu kan kalau orang tuanya pisah atau salah satunya meninggal, punya anak misalkan satu, anak laki-laki tinggal dengan ibunya, ini kan mereka itu berinteraksi sehari-hari dengan ibunya. Meskipun juga ada lingkungan keluarga besar gitu ya. Kita ingin tahu bagaimana pemahaman ibu itu tentang mendidik anak menjadi laki-laki misalnya ya, sebagaimana laki-laki gitu. Begitu juga sebaliknya. Misalkan ada anak perempuan yang masih kecil berpisah gitu misalkan, atau tidak ada ibunya, tinggal dengan ayahnya. Nah, bagaimana pemahaman ayah itu untuk melakukan pendidikan gender bagi anak perempuannya? Karena sifat ayah itu sifat seorang laki-laki, dan tentu dia juga menyadari bahwa anaknya adalah perempuan, sehingga bagaimana mereka itu mendidik anak perempuannya menjadi perempuan sementara dia laki-laki. Kita susun rumusan masalah dari judul yang kedua ini. Yang pertama, bagaimana pemahaman orang tua single parent tentang pendidikan gender pada usia anak-anak. Yang kedua, bagaimana peran ayah single parent tentang pendidikan gender bagi anak berjenis kelamin perempuan. Yang ketiga, ini kebalikannya, pertanyaannya kepada single parent ibu ya. Bagaimana peran ibu single parent tentang pendidikan gender bagi anak berjenis kelamin laki-laki. Judul berikutnya,
Pembagian peran domestik suami dan istri bagi keluarga karir ditinjau dari perspektif teori pilihan rasional. Ini fenomena sekarang, terutama bagi kalangan anak-anak milenial yang baru menikah, itu kan baik laki-laki atau perempuan kan inginnya bekerja di luar gitu ya, tidak di domestik saja sebagai ibu yang memasak di rumah, bersih-bersih rumah dan seterusnya. Apalagi sekarang pendidikan kan semakin meningkat bagi kalangan perempuan sehingga mereka juga ingin bekerja di luar gitu. Disinilah yang kita ingin teliti problem pembagian peran domestik di lingkungan keluarga kalau misalkan suaminya juga bekerja di luar, istrinya juga bekerja di luar gitu ya. Dari sini kita susun rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana peran domestik suami dan istri yang bekerja di sektor publik. Yang kedua, apakah pembagian peran domestik suami dan istri didasarkan pada pilihan-pilihan yang rasional. Judul berikutnya, perbedaan pola interaksi antar anggota keluarga, (2) atau bisa ditaruh dalam kurung. Studi kasus pada kepala keluarga berpendidikan agama dan berpendidikan umum. Nah, kalau kita lihat fenomena sosiologisnya, ini di lingkungan keluarga yang terkecil ya, struktur masyarakat terkecil itu kan keluarga. Ini juga sangat berpengaruh apakah kepala keluarganya itu berpendidikan agama atau juga hanya berpendidikan umum. Itu berpengaruh terhadap pola interaksi mereka. Kalau kultur agama itu biasanya cara mereka berperilaku, bertindak, berpakaian dan seterusnya itu pasti berbeda. Hubungan antara anak dan ayah dengan ibu dengan ayah punya kekhasan sendiri karena nilai-nilai yang mereka yakini itu tentang bagaimana posisi laki-laki dan perempuan kan. Kalau di dalam agama itu kayak gimana, sehingga ini mempengaruhi pola-pola interaksi di dalamnya. Sementara bagi yang berpendidikan umum itu mungkin akan relatif berbeda. Mungkin ada kesetaraan, mungkin ada hubungannya kayak teman mungkin dan seterusnya, antara anak dengan ibu, antara ibu dengan ayah, antara ayah dengan anaknya juga dan seterusnya. Ini sosiologi pengetahuan, siapa yang berpengaruh perannya di situ, maka itu akan menentukan pola-pola interaksi yang ada di dalamnya. Nah, kita susun rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana pola interaksi antar anggota keluarga bagi kepala keluarga yang berpendidikan agama dan berpendidikan umum. Yang kedua, bagaimana perbedaan nilai dan pola interaksi antar kedua keluarga yang berbeda pendidikan tersebut. Ini judul yang terakhir nih, etika agama dan ketahanan keluarga prasejahtera pada masa krisis pandemi COVID-19. Saya lebih menggunakan kata keluarga prasejahtera, tetapi kamu juga bisa menggunakan keluarga miskin atau keluarga rentan gitu ya. Maksudnya adalah sama. Ini terinspirasi dari kondisi sosial dan juga secara sosiologis kalau kita membaca teori yang terkenal dari Max Weber, itu teori klasik itu tentang etika Protestan dan spirit kapitalisme. Ini bisa dipakai untuk teori ini. Jadi selama masa krisis itu orang-orang miskin itu bertahan karena ada spirit juga, ada moralitas agama di situ. Yang mereka tidak bisa bertahan juga banyak. Mereka juga banyak yang bercerai kan, karena tidak bisa bertahan secara ekonomi. Dan bagi mereka yang kuat imannya, maka mereka bisa bertahan dan punya motivasi untuk kemudian bangkit kembali, berusaha di bidang perekonomian. Jadi kita ingin melihat ini tentang etika agama dan ketahanan keluarga prasejahtera ini pada masa krisis. Jadi di Indonesia itu kan masyarakat yang religius, masyarakat yang sebagian besar dalam melihat segala sesuatu itu dasarnya kepada nilai-nilai agama, terutama bagi keluarga prasejahtera ya, keluarga yang rentan, yang mungkin banyak di antara mereka yang minim pendidikan formal atau pendidikannya rendah. Dari sini mari kita susun rumusan masalahnya. Yang pertama,
bagaimana nilai-nilai etis agama bagi keluarga prasejahtera pada masa krisis pandemi COVID-19. Yang kedua, apakah spirit agama memberikan ketahanan sosial dan ketahanan ekonomi bagi keluarga prasejahtera pada masa pandemi COVID-19. Nah, itu dia 5 judul skripsi sosiologi keluarga yang kontekstual, yang baru, yang belum pernah diteliti dan mudah untuk kita terapkan di dalam penelitian kita. Semoga ini bermanfaat. Tetap semangat. Salam dari saya.